Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hidup mengejarmu, bukan menantimu? Waktu bukan lagi teman, tetapi penjaga penjara yang tak henti-henti menggedor pintu hatimu agar segera bangun, bergerak dan berlari. Seolah hidup hanya tentang kejar-kejaran, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya kau kejar. Lalu di tengah peluh dan letih yang menetes seperti air hujan di atap tua, kau bertanya, di mana kebahagiaan itu sembunyi? Padahal ia tidak sembunyi, ia hanya duduk tenang, menyender di sudut hati yang sering kita abaikan. Ia berbicara lembut tetapi suaranya kalah oleh riuh ambisi yang berteriak di dalam dada. Bahagia bukan hadiah yang dilemparkan langit pada siapa yang beruntung. Ia bukan lotre, bukan pula rahasia yang dikunci dalam peti harta karun yang dikubur di bawah 7 samudra. Bahagia itu seperti cahaya pagi yang malu-malu menerobos celah jendela. Ia datang perlahan, menghangatkan kulit, mengusap jiwa dan berbisik, "Aku di sini, kapan kau sempat melihatku?" Kita sering sibuk mencari pelangi di langit orang lain, sambil mencoret langit kita sendiri dengan awan hitamnya. Ada orang yang menyangka bahagia itu punya mobil 3, punya rumah 2, dan saldo yang bisa membuat dompet menjerit. Padahal belum tentu. Kadang yang punya segalanya justru kehilangan satu hal paling sederhana, yaitu senyum yang lahir dari rasa cukup. Ya, cukup, sebuah kata yang terdengar kecil, tetapi memikul beban besar. Cukup bukan berarti menyerah, cukup bukan berhenti bercita-cita. Cukup adalah berdamai dengan realita tanpa menampar mimpi. Cukup adalah pelukan hangat yang mengatakan, tak apa jika tak semua yang kau inginkan kau genggam. Karena kebahagiaan bukan tentang apa yang kau miliki, tetapi tentang bagaimana kau merasa memiliki. Banyak orang berjalan tanpa tahu arah, lalu menyalahkan jalan atas kebingungan mereka sendiri. Mereka mencari peta di tempat yang bahkan tak memiliki kompas. Mereka melukis tujuan di atas pasir, berharap ombak tidak akan menghapusnya. Dan ketika ombak datang, mereka berkata, "Lihat, dunia memang kejam." Padahal dunia hanya diam. Yang kejam adalah ekspektasi berlebih yang mereka peluk erat, seperti boneka rusak yang enggan dilepas. Saudaraku, tak usah mengurung senyum hanya karena dunia tak bersikap manis. Dunia bukan permen, ia kadang asin, kadang getir. Tapi justru dari rasa-rasa itu kita belajar mencicipi hidup dengan lidah hati yang lebih peka. Bahagia itu bukan gedung pencakar langit yang hanya bisa dicapai oleh jet pribadi. Ia lebih mirip rumah panggung sederhana di atas danau, tempat angin bertamu dan cahaya senja memelukmu tanpa syarat. Ia tak butuh alarm mahal karena ia terbangun oleh rasa syukur. Kadang bahagia itu duduk bersila di atas tikar lusuh, makan sepiring nasi dengan lauk sejumput garam bersama orang yang tertawa tulus. Tak ada AC, tak ada kulkas 2 pintu, tapi udara cinta mengalir dari dada ke dada. Hati yang bersih lebih menyejukkan daripada dinding rumah yang berlapis wallpaper emas. Lucunya, manusia seringkali berlomba membangun benteng, lalu bingung kenapa hatinya kesepian. Mereka menutup pintu, lalu bertanya kenapa tak ada yang mengetuk. Mereka membeli segalanya, lalu kecewa karena tak bisa membeli keikhlasan. Dan mereka baru sadar ketika waktu memberi teguran. Bahagia tak selalu datang bersama tawa. Kadang ia menyamar dalam bentuk air mata yang jatuh diam-diam di malam gelap. Ia hadir ketika seseorang memaafkan meski hatinya masih berdarah. Ia berkunjung ketika seseorang memilih bertahan meski dunia menyuruhnya menyerah. Ia tumbuh dari luka yang dirawat dengan sabar, bukan dari pujian yang dibungkus dusta. Jangan salah, bahagia bukan sesuatu yang bisa kau paksakan. Ia tidak suka diburu, ia justru datang ketika kau lepas, ketika kau tidak lagi memeluk terlalu erat bayang-bayangan semu. Kadang yang membuatmu tidak bahagia bukan hidupmu, tapi pikiranmu tentang hidup itu sendiri. Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi langkahnya ringan. Ada pula yang hidupnya mewah, tapi hatinya berat. Apa yang membedakan? Yaitu sudut pandang. Yang satu melihat ke dalam, yang satu terlalu sibuk melihat keluar. Yang satu mengelus hatinya sendiri, yang satu mengusap wajah orang lain sambil lupa cermin hidupnya sendiri penuh debu. Cobalah menoleh pada seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum matahari, menanak nasi dengan senyuman, mengusap kepala anaknya dengan doa.
Ia mungkin tak tahu istilah-istilah rumit tentang kebahagiaan, tapi setiap detik hidupnya adalah lirik puisi cinta yang tidak pernah berhenti mengalun. Cobalah lihat pada seorang kakek penjual koran, duduk di tingguan jalan yang sepi, tangan keriputnya memeluk harapan, meski kadang hanya laku 1-2 lembar, tapi di wajahnya ada cahaya keteguhan. Mungkin ia tak pernah membaca buku filsafat kebahagiaan, tapi ia adalah bukti hidup bahwa bahagia itu bukan hasil, melainkan cara menjalani. Ada orang yang mengira bahagia harus selalu terlihat besar, gemerlap, megah. Mereka menunggu pelangi, padahal matahari pagi lebih setia datang. Mereka menunggu kembang api, padahal kunang-kunang sudah menari di taman kecil hatinya. Bahagia tidak egois, tetapi juga tidak memaksa. Ia menunggu di tempat yang paling sering kita lewati. Ia tersenyum, mengangguk dan berkata, "Jika kau berhenti sebentar, aku akan menyambutmu." Tapi seringkali kita berjalan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, hingga ia pun tak mampu menyamakan langkahnya. Cobalah sekali saja untuk berdiri diam. Tarik napas, dengarkan detak jantungmu sendiri. Rasakan bagaimana hidup tak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia selalu memelukmu bahkan ketika kau menolaknya. Ia tak pernah lupa menumbuhkan harapan bahkan ketika hatimu kering. Mungkin dunia tidak akan berubah besok, mungkin masalah tidak akan menghilang begitu saja, tapi satu hal bisa kau ubah detik ini juga. Cara kau menatap segalanya dengan mata yang bersyukur, dengan hati yang lunak, dengan jiwa yang bersedia untuk tidak selalu menang. Bahagia bukan lawan dari sedih. Kadang mereka berjalan berdampingan. Mereka saling menggenggam, saling mengajarkan. Sedih menunjukkan nilai bahagia, bahagia mengajarkan arti kesedihan. Mereka tidak saling menyedihkan, justru saling melengkapi. Bersyukurlah, bukan karena semua indah, tapi karena masih ada yang bisa dinikmati. Bersyukurlah, bukan karena tak punya luka, tapi karena luka itu mengajarkan bersyukur. Karena dalam dunia berisik ini masih ada ruang hening yang dalam hatimu yang bisa menjadi tempat pulang. Tempat pulang itu bukan rumahmu, bukan pula kota kelahiranmu. Tempat pulang sejati adalah ke dalam dirimu sendiri. Di sana ada taman kecil yang menunggu ditanami harapan. Ada danau sunyi yang menanti direnangi kesedaran. Ada pohon cinta yang rindang yang butuh disirami dengan keikhlasan. Kuncinya bukan di luar. Ia bukan di tangan orang lain. Ia bukan pada kejadian masa lalu atau ketakutan masa depan. Kunci itu telah lama mengantung dalam dirimu, tapi seringkali kau tutup mata dan bertanya-tanya di mana dia. Padahal ia tak pernah pergi. Ambillah kunci itu, buka pintu hatimu perlahan, jangan terburu-buru. Langkah pertama bukan senyum, tapi penerimaan. Langkah kedua bukan tawa, tapi pengampunan. Dan langkah ketiga adalah percaya bahwa meski langitmu tak selalu cerah, jiwamu bisa tetap terang. Bahagia bukan benda, ia bukan peristiwa, ia adalah cara, ia adalah jalan, dan kau adalah pejalan paling layak untuk menapakinya. Maka berjalanlah dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang lapang, dengan jiwa yang terbuka. Dan jika suatu hari kau merasa lelah, duduklah sebentar dan ucapkan pelan-pelan, "Aku tidak harus sempurna untuk merasa cukup. Aku tidak harus menang untuk merasa berharga. Aku tidak harus tinggi untuk tetap berarti. Aku hanya harus hadir dan hidup dan mencintai hidup ini sebagaimana ia adalah." Karena sesungguhnya bahagia itu sederhana, tapi sering kita rumitkan dengan pikiran yang terlalu sibuk menimbang, terlalu takut kehilangan, dan terlalu gengsi mengakui bahwa kebahagiaan itu seringkali hadir saat kita berhenti mencarinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.